Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Langsan Nuria Mulana. NIM saya 1062347. Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membuat tugas yaitu tentang pengertian hukum pidana. Secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana. Yang pertama adalah ius poenale, merupakan pengertian hukum pidana objektif, dan yang kedua ada ius punlen atau pengertian hukum pidana subjektif. Memiliki dua pengertian, yaitu pengertian luas yaitu hubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Terus yang kedua pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindakan pidana. Terus yang kedua ada sumber hukum pidana. Secara umum dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum. Yang pertama KUHP atau Wetboek van Strafrecht, terdiri atas 3 buku KUHP, yaitu buku 1 bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran, atau yang kedua Memory van Tolching atau MVT atau penjelasan terhadap KUHP. Yang kedua undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus. Yang ketiga beberapa jurisprudensi yang memberikan kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Yang keempat, daerah-daerah perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Terus yang ketiga ada sifat hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Beberapa ciri-ciri hukum publik. Yang pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Yang kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang per orang. Yang ketiga, penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan atau yang dirugikan, melainkan pada negara atau penguasa. Yang keempat, pembagian hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya. Pidana umum atau lebih tepatnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. KUHP dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Yang kedua, hukum pidana lokal atau perda untuk daerah-daerah tertentu. Terus berdasarkan bentuknya. Hukum pidana tertulis terdiri dari 2 bentuk, yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, hukum pidana yang tidak dikodifikasikan atau tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana atau Korupsi, uang, UU Kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana atau hukum adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat tertentu. Pembagian hukum pidana. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum, ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Hukum pidana khusus, ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu atau militer atau suatu tindakan tertentu. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material, hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana. Hukum pidana formil adalah
hukum secara pidana atau seperangkat norma aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya atau aliran modern. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan atau penguasa atau negara. Menurut aliran modern, tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Asas-asas dalam hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Yang kedua, asas hukum nullum delictum, nulla poena sine praevia leg. Dikenal dalam bahasa Latin, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Yang ketiga, asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat tindak pidana dilakukan dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori yang bersangkutan. Mungkin sekian tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.